Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Feby, perkenalkan nama saya Anita Asmara Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 231080200143, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yaitu serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Fungsi manajemen sumber daya manusia sendiri yaitu ada beberapa, yaitu salah satunya perencanaan sumber daya manusia, penyusunan staf, kompensasi, pengembangan angkatan kerja, terminasi, dan menghadapi organisasi tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia sendiri yaitu ada pertama yaitu melakukan analisis pekerjaan, itu paling penting. Lalu perakiraan permintaan tenaga kerja. Lalu dari perakiraan permintaan kerja itu ada dua bagian lagi, yaitu perkiraan pasokan tenaga kerja internal, perkiraan pasokan tenaga kerja eksternal. Dari pasokan tenaga kerja internal dan eksternal itu dapat kita ambil yaitu melalui mengembangkan rencana untuk mencocokkan permintaan dengan penawaran. Lalu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan seperti apa sih yang perlu dilakukan, yaitu analisis sistematis terhadap berbagai pekerjaan dalam organisasi atau dalam perusahaan tersebut. Deskripsi pekerjaan, evaluasi sistematis terhadap tugas-tugas, lingkungan kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang berkaitan dengan kinerja suatu pekerjaan, spesifikasi pekerjaan. Lalu menjadi spesifikasi pekerjaan, di mana penjabaran keterampilan, kemampuan, dan keterangan lain yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Lalu ada permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu menjadi dua, yaitu pramalan dan penyesuaian. Pramalan sendiri yaitu melalui penawaran internal, jumlah, dan jenis karyawan yang akan berada di perusahaan pada satu waktu tertentu di masa yang akan mendatang. Atau penawaran eksternal, jumlah dan jenis orang yang akan tersedia bagi proses rekrutmen dari semua pasar tenaga kerja. Lalu ada penyesuaian, di mana penyesuaian ini menyesuaikan antara kekurangan dan kelebihan. Kekurangan di sini yang dimaksud yaitu karyawan baru melatih kembali karyawan saat ini, mempertahankan karyawan yang akan pensiun, dan meningkatkan sistem yang lebih produktif. Lalu overstaffing atau kelebihan staff, yaitu memindahkan pegawai tambahan, tidak menggantikan pegawai yang berhenti, mendorong pensiun dini, memberhentikan pegawai. Lalu ada penyusunan staf. Penyusunan staf di sini yang dimaksud yaitu penyusunan sebuah organisasi, berarti merekrut dan memperkerjakan orang-orang yang tepat. Lalu ada perekrutan, merupakan proses untuk menarik orang-orang yang memenuhi syarat dalam melamar lowongan pekerja. Lalu perekrutan ini ada dua, yang dimaksudnya ada dua, yaitu perekrutan internal dan perekrutan eksternal. Seleksi merupakan proses untuk meramalkan keberhasilan kerja pelamar dan kemudian memperkerjakan calon yang paling menjanjikan melalui seleksi sumber daya manusia, melalui seleksi berikut, yaitu salah satunya dengan melakukan formulir pendaftaran. Jadi para calon pekerja wajib mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan apa adanya atau jujur. Lalu tes ini yang dimaksud yaitu tes kemampuan, keterampilan, bakat, pengetahuan, dan sikap, di mana nanti para manajemen atau yang mengetes itu dapat melihat kinerja
kerja para calon karyawannya. Lalu dengan wawancara. Wawancara di sini bisa melatih atau para pewawancara dapat melihat calon karyawan ini memiliki bakat yang sesuai atau tidak dengan posisi yang dilamar oleh para calon karyawan tersebut. Lalu ada teknik lainnya seperti tes poligrafi, pemeriksaan fisik, tes narkoba, dan pemeriksaan referensi. Tes poligraf yaitu suatu alat guna untuk mendeteksi apakah seseorang bohong atau jujur. Jadi para pengetes itu dapat melihat bahwa calon karyawan ini jujur atau tidak. Gitu. Lalu ada pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini dilakukan dua cara, yaitu dengan pelatihan dan pengembangan melalui orientasi di tempat kerja, di luar pekerjaan, maupun dengan melakukan simulasi. Jadi pelatihan dan pengembangan ini sangat diperlukan bagi calon karyawan atau karyawan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Lalu ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, yaitu esai tertulis, insiden kritis, skala penilaian grafis, BARS atau skala penilaian yang diikat oleh perilaku, lalu perbandingan beberapa orang, MBO, penilaian 360 derajat. MBO di sini yang dimaksud yaitu manajemen perusahaan yang dijalankan berdasarkan tujuan yang telah disepakati oleh manajer dan karyawan. Jadi penilaian kinerja ini apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah disepakati antara manajer dengan karyawan. Jadi apakah karyawan sudah melakukan hal yang semestinya sesuai dengan kesepakatan di awal. Lalu ada kompensasi. Kompensasi yaitu imbalan yang diberikan organisasi atau perusahaan sebagai balas jasa atas kesediaan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dan tugas dalam organisasi atau dalam perusahaan itu sendiri. Imbalan yang diberikan dari perusahaan atau organisasi dapat berupa upah, gaji, tunjangan, dan insentif. Lalu ada faktor yang mempengaruhi kompensasi, yaitu pesaing, kompensasi internal, dan regulasi. Lalu insentif yang dimaksud yaitu program pembayaran khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja tinggi. Insentif dibagi menjadi dua, yaitu insentif individu dan insentif seluruh perusahaan. Insentif individu termasuk dalam bonus, lalu merit sistem atau pembayaran, lalu insentif seluruh perusahaan yaitu bonus dan bagi hasil. Lalu ada tunjangan. Tunjangan yaitu bentuk kompensasi non gaji yang diberikan kepada para karyawan selain dari gaji pokok mereka. Jadi tunjangan ini diberikan kepada karyawan di luar gaji. Jadi emang karyawan mendapatkan tunjangan. Biasanya tunjangan wajib diberikan oleh para karyawan, yang biasanya diberikan yaitu berupa tunjangan pensiun, jaminan sosial, asuransi kompensasi pekerjaan, keagamaan, dan waktu istirahat. Lalu ada opsional atau pilihan, yaitu asuransi kesehatan, jiwa, dan kecacatan. Lalu tunjangan liburan, tunjangan bantuan karyawan, dan rencana pensiun. Lalu ada konteks hukum. Konteks hukum yaitu yang dimaksud yaitu ada peluang kerja yang setara
kompensasi, hubungan ketenaga kerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, lalu hak karyawan. Lalu tantangan baru yang dimaksud yaitu tantangan baru keragaman angkatan kerja dan pekerjaan kontingen. Keragaman angkatan kerja ini dapat kita lihat melalui jenis kelamin atau gender, ras, usia, etnis, dan fisik. Lalu pekerjaan kontingen ini berdasarkan kontraktor independen, pekerjaan yang dipanggil, karyawan sementara, karyawan kontrak, dan sewaan, pekerjaan paruh waktu. Lalu ada juga organisasi tenaga kerja, sekelompok individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan terkait pekerjaan bersama, yang memiliki gaji lebih tinggi, jam kerja lebih pendek, keamanan kerja, tunjangan lebih besar, kondisi kerja yang lebih baik. Lalu ada juga relasi tenaga kerja menggambarkan proses kesepakatan dengan karyawan yang diwakili oleh serikat buruh. Lalu ada juga reaching agreement on contract terms, atau mencapai persetujuan atas ketentuan kontrak, di mana banyak masukan atas tawar-menawar pada sebelumnya, yaitu permintaan serikat pekerjaan, harapan serikat pekerjaan, batas minimum serikat pekerjaan, pemberi kerja batas maksimum, harapan pemberi kerja, keinginan pemberi kerja hasil, di mana para karyawan dan manajemen telah memiliki kesepakatan untuk kedepannya jikalau karyawan tersebut diterima di perusahaan tersebut. Lalu ada juga apa sih yang akan terjadi jikalau tawar-menawar tersebut gagal, yaitu terdapat dua cara penyelesaian, yaitu dengan cara taktik serikat pekerja dan taktik manajemen. Taktik serikat pekerjaan dilakukan strike, picketing, boycott, work slowdown. Lalu untuk taktik manajemen sendiri yaitu penguncian atau pemogokan. Lalu ada yang terakhir, ada menyelesaikan perselisihan. Jadi agar tidak adanya perselisihan antara karyawan dan manajemen dalam melakukan kesepakatan, dapat dilakukan dengan mediasi, arbitrase sukarela, dan arbitrase wajib. Arbitrase sendiri yaitu penyerahan sukarela kepada yang berwajib. Begitu. Jadi sekian dari apa yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sobat Baby.